Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri Ibramsyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Linggapura. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam bentuk ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sistem among atau menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, pendidikan yang berpihak pada murid, berbudi pekerti, trikon Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris, memberikan keteladanan, merdeka lahir dan batin, serta pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center, murid diperlakukan dengan cara yang sama, sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Ketuntasan belajar dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja, dan ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian, setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pembelajaran lebih banyak melibatkan murid atau student center, memperlakukan murid sesuai dengan karakteristik masing-masing murid, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga harus tulus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun murid. Selanjutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik, merancang pembelajaran yang variatif dan juga menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai dengan zamannya, melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran atau student center melalui model pembelajaran yang bervariasi dan berbasis aktivitas. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun murid, tidak menuntut murid. Dan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, akan tetapi memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Sekian paparan saya mengenai koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.